Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur alhamdulillah kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada pagi hari ini saya masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Perkenalkan, nama saya Zainul Mustafa, SPD. Saya bertempat tugas di SDN Watu Prapat 3, Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan. Yang mana pada kali ini saya akan memaparkan tentang tugas, yaitu modul 3.1.A.10, yaitu aksi nyata dengan pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Pada aksi nyata modul ini, saya masih tetap didampingi oleh ibu fasilitator saya, yaitu Ibu Rianti SPD MM, dan kemudian juga didampingi oleh ibu pengajar praktek saya, yaitu Ibu Khotijah SPD. Selanjutnya, saya akan memaparkan sedikit tentang bagaimana aksi nyata yang akan saya lakukan pada modul kali ini. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yang pertama yang akan saya lakukan tentang melakukan aksi nyata pada modul kali ini, yaitu tentang peristiwa atau fakt. Di sini kita sudah tahu bahwa di masa pandemi COVID-19 itu sangat berdampak signifikan, terutama pada pembelajaran di lembaga saya, yang mana pada lembaga saya di sini mengharuskan melakukan pembelajaran secara daring. Di sini khususnya pada lembaga saya, kalau melakukan pembelajaran daring ini sangat kesusahan. Artinya di sini kita melakukan pembelajaran daring itu sangat tidak mungkin. Kenapa bisa saya katakan tidak mungkin? Ada beberapa faktor. Yang pertama adalah tentang kuota. Yang nomor 2 adalah ketersediaan handphone. Yang nomor 3 adalah latar belakang dari anak peserta didik saya. Di sini yang pertama tadi adalah sinyal sangat susah. Yang nomor 2 adalah handphone. Tidak semua anak peserta didik di lembaga saya itu mempunyai handphone. Terus kemudian latar belakang di lembaga saya ini, wali murid itu sekitar 80% itu adalah nelayan. Nah, kalau posisi nelayan di sini sangat susah. Untuk makan saja itu sangat susah, apalagi untuk membeli kuota seperti itu. Maka dari itu, di sini yang akan saya lakukan adalah bagaimana pemberlakuan proses belajar ini bisa berjalan lancar. Nah, kita sudah melakukan pembelajaran tatap muka meskipun bukan 100%, tapi hanya 50%. Nah, di sini yang menjadi dilema saya adalah bagaimana saya memunculkan kreativitas anak peserta didik saya, semangat dan prestasi yang akan dimunculkan ketika nanti tatap muka ini berlangsung secara normal. Nah, di sini yang terjadi adalah ketika saya melakukan pengambilan keputusan pada modul kali ini, ya di sini paradigma yang sudah saya lakukan, yang sudah saya pelajari pada modul 3.1 ini sangat berguna, sangat bermanfaat bagi saya pribadi, khususnya calon guru penggerak. Nah, di sini paradigma yang saya lakukan
adalah jangka pendek melawan jangka panjang. Yang nomor 2 adalah bagaimana saya menerapkan 3 langkah untuk menguji 9 langkah dalam mengambil keputusan tersebut. Sehingga apa? Sehingga ketika saya mengambil keputusan, terutama sebagai calon guru penggerak, ini meningkatkan efektivitas cara belajar dan budaya positif yang sudah lama terkubur. Maka dari itu, keputusan yang saya ambil ketika saya memulai pembelajaran ini sangatlah penting. Kenapa sangat penting? Karena nanti ketika keputusan itu dibuat tidak menguntungkan atau kurang positif yang ada di sekolah, maka keputusan di masa yang akan datang itu nanti tidak akan berkelanjutan. Salah satu contoh, ketika saya melakukan pembelajaran di kelas secara daring, hanya sekedar latihan, di sini anak kadang ada semangat yang muncul. Karena apa? Karena hal ini dirasa baru bagi anak peserta didik saya. Itu yang bisa saya sampaikan terkait peristiwa atau fakt. Selanjutnya adalah tentang perasaan atau feelings. Nah, kembali ke pembahasan awal tadi, bahwa peristiwa yang sudah saya lakukan di lembaga, salah satu contoh itu adalah melakukan setiap hari Jumat, yaitu Rotibul Hadat. Terus kemudian ada kegiatan senam santai sebelum pembelajaran dimulai, rutinitas Asmaul Husna yang dilakukan di lembaga SD Watu Prapadika secara bertahap. Karena dari dulu kegiatan seperti ini sudah lama tidak kita lakukan, apalagi kita sudah menghadapi masa pandemi selama 2 tahun. Nah, pada peristiwa atau yang saya lakukan tersebut, di sini memunculkan perasaan atau feeling yang bagaimana saya sebagai pemimpin pembelajaran itu sangat tertantang. Bagaimana sangat tertantang? Bagaimana tidak kalau seorang guru dapat memunculkan kreativitas seorang peserta didik yang baru. Karena apa? Karena kita sebagai peserta didik, sebagai seorang pendidik, itu khususnya calon guru penggerak pada modul kali ini adalah bagaimana cara kita memimpin. Dalam artian di sini bukan memimpin untuk menjadi seorang pemimpin di lembaga, tapi di sini adalah bagaimana cara kita menjadi pemimpin dalam pembelajaran. Jadi kita adalah ujung tombak suatu pembelajaran yang berlangsung di lembaga kita. Seperti itu. Nah, pada materi yang sudah saya pelajari di sini sangat menguntungkan bagi saya pribadi khususnya. Karena apa? Setelah mempelajari materi ini, itu saya merasakan bahwa keputusan yang saya ambil, yang saya pelajari dari masalah-masalah yang muncul di lembaga saya, terus kemudian mengambil keputusan tersebut, itu insya Allah dirasa sudah tepat. Karena yang pertama, yang paling penting adalah memenuhi kebutuhan peserta didik. Selanjutnya adalah tentang pembelajaran atau finding. Di sini dalam pembelajaran yang saya lakukan di sekolah, di sini seorang calon guru penggerak itu bertugas untuk mengajak seluruh peserta didik, seluruh warga sekolah, kepala sekolah,
dewan guru, atau juga wali murid beserta komite itu untuk kolaborasi bersama-sama membangun lagi motivasi semangat yang sudah lama terkubur selama masa pandemi. Nah, di sini yang sudah saya lakukan sebagai seorang calon guru penggerak pada tahap ini, khususnya pada modul 3.1, memunculkan atau mencari masalah-masalah yang sekiranya tidak bisa dihadapi. Nah, maka dari itu kolaborasi atau kerjasama inilah sangat penting untuk memenuhi kebutuhan peserta didik tadi. Nah, bagaimana nanti masalah ini muncul ketika proses pembelajaran berlangsung? Nah, ini pada modul kali ini itu ada beberapa materi yang harus diterapkan sebelum kita mengambil keputusan. Nah, yang pertama kita harus memahami 4 paradigma yang terjadi pada masalah tersebut. Nah, kemudian setelah kita pahami 4 paradigma yang terjadi, kita harus mengevaluasi dengan 3 prinsip yang harus kita lakukan. Yang selanjutnya, sebelum kita mengambil keputusan, kita harus menguji 9. Ada 9 langkah. Sebelum keputusan itu dilakukan, kita harus menguji 9 langkah. Ada 9 langkah sebelum keputusan itu diambil, kita melakukan 9 langkah. Terus kemudian nanti setelah 9 langkah itu dilakukan, itu ada lagi kita mengevaluasi ulang apakah keputusan yang kita ambil pada lembaga kita, pada sekolah kita, pada khususnya sebagai pemimpin pembelajaran itu sudah tepat apa tidak, sudah benar apa tidak, nah sudah menguntungkan apa tidak, terutama bagi peserta didik, sudah berpihak apa tidak keputusan yang kita buat itu bagi peserta didik. Selanjutnya pada tahap penerapan. Pada penerapan yaitu future ini di masa yang akan datang. Nah, setelah kita melakukan keputusan semua langkah yang kita lakukan itu sudah dicapai, dirasa benar, maka di sini kita harus menerapkan beberapa solusi dari permasalahan tersebut secara rutin, dan kemudian kita harus tetap secara konsisten atau berkelanjutan berkolaborasi dengan warga sekolah. Karena apa? Karena semua peserta didik ini sangat butuh pendampingan seorang pendidik yang bisa memimpin pembelajaran, sehingga proses pembelajaran yang dilakukan di kelas itu berlangsung secara baik dan efisien, sehingga potensi yang ada di peserta didik tersebut itu bermunculan. Nah, maka dari itu di sini proses yang dilakukan adalah harus berpihak kepada murid. Nah, maka dari itu pembelajaran yang kreatif ini di sini diterangkan bahwa meningkatkan kembali motivasi pelajaran murid ini sangatlah penting. Yang pertama adalah kita menerapkan budaya positif dulu. Sehingga apa? Sehingga sikap atau nilai-nilai yang dimiliki oleh peserta didik ini muncul. Ya, karena apa? Selama pandemi COVID-19 ini terutama nilai dan sikap peserta didik ini sudah hilang. Karena terlalu lama kita tidak tatap muka. Maka dari itu pada modul kali ini kita harus melakukan 4 paradigma tadi, memilih salah satu. Mungkin bisa memilih paradigma yang diambil adalah jangka pendek
melawan jangka panjang. Nah itu. Kemudian yang nomor 2 adalah 3 prinsip. Mungkin kita bisa melakukan prinsip yaitu berbasis rasa peduli, yaitu care based thinking. Yang bagaimana di sini adalah kita sebagai pemimpin pembelajaran harus terlibat langsung dan kolaborasi yang sangat penting oleh guru, oleh wali murid dan peserta didik, terutama kepala sekolah. Demikian yang bisa saya sampaikan tentang aksi nyata modul 3.1.A.10, yaitu pengambilan keputusan sebagai pemimpin pembelajaran. Saya Zainul Mustafa dari Lembaga UPT Satuan Pendidikan SDN Watu Prapat 3. Jika ada salah kata sikap, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.